Oke bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini, saya kedatangan dua mechanical gaming keyboard dari brand lokal. Yang nama brandnya adalah Kodo. Oke, buat bre-bre sekalian mungkin agak aneh ya dengar nama brandnya, tapi emang nama brandnya itu Kodo. Nah, brand Kodo sendiri adalah brand baru yang akan memproduksi gear gaming yang pertama itu adalah mechanical gaming keyboard. Makanya saya dikirimin ini. Dan saya dikirimin dua langsung dari Kodo. Terima kasih lah gitu Kodo ya, udah mempercayai channel Kudetek untuk mereview produk Kodo gitu loh coy. Di sini saya udah kedatangan dua mechanical gaming keyboard. Yang pertama adalah Kodo Cavalier dengan layout 96 dan yang kedua adalah Kodo Beast Lite dengan layout TKL coy. Yang paling unik di sini adalah untuk brand Kodo sendiri itu pemiliknya dari Indonesia juga. Iya udah pasti dong, orang brand lokal gitu, masa iya pemiliknya dari Islandia, kan nggak mungkin pak gitu. Tapi di sini untuk pemiliknya adalah salah satu member dari grup Facebook yaitu IMKB dengan singkatan adalah Indonesia Mechanical Keyboard Group, bukan Mechanical Keyboard Gaming ya. Nggak semua G itu singkatannya gaming coy. Masa iya BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Gaming gitu. Jadi nggak semua G itu gaming gitu coy. Masa iya ada SGM, susu gaming mantap? Enggak, G itu banyak gitu. Ada orang nolep nih kadang G gaming bang. Enggak ya, enggak. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama itu saya bakal review yang mungkin paling termurah dulu, karena memang ini kan ada tingkatannya udah pasti. Kodo sendiri tuh udah memproduksi 3 mechanical gaming keyboard yang pertama. Yang pertama itu yang paling murah ada mechanical gaming keyboard Kodo dengan tipe Cavalier yang layoutnya adalah 96, dan yang kedua ada mechanical gaming keyboard Kodo Beast Lite yang layoutnya adalah TKL, dan yang paling tinggi sendiri adalah Kodo Beast Pro yang layoutnya sama juga TKL tapi dia udah wireless dan menggunakan switch dari Gateron cuy. Dan untuk harga dari masing-masing mechanical gaming keyboard dari Kodo ini, yang pertama untuk Cavalier itu harganya 510.000 dan yang kedua untuk Beast Lite ini harganya adalah 560.000, cuma beda 50.000. Tapi untuk layoutnya yang Cavalier ini lebih banyak key-nya gitu loh coy. Dan saya nggak kedatangan yang Beast Pro karena memang mungkin harganya nggak sesuai dengan kantong kalian gitu loh coy, karena audiens Kudetek itu hore gitu loh coy. Dan yang pertama saya bakal review yang adiknya dulu atau yang paling rendah kelasnya. Yang pertama itu adalah Kodo Cavalier. Untuk Kodo Cavalier ini layoutnya adalah 96. Saya baru pertama kali nge-review mechanical gaming keyboard dengan layout 96. Kodo Cavalier ini untuk desainnya menurut saya desainnya simple karena untuk warnanya sendiri tuh full hitam gitu ya cuy ya. Untuk pilihan switchnya itu kalau nggak salah ada 3. Yang pertama itu ada red, ada blue, dan juga ada brown. Tapi yang datang ke studio Kudetek itu yang warna blue, dan switchnya ini menggunakan dari Otemu cuy, bukan dari Gateron. Nah untuk Gateron sendiri itu ada yang di versi tertingginya yaitu Beast Pro yang udah wireless. Untuk Kodo Cavalier ini dia menggunakan desain floating key design ya. Jadi untuk switchnya itu kelihatan cuy dan gampang banget buat bersihin kalau misalkan keyboardnya ini menggunakan floating key design. Jadi ya debu-debunya itu gampang dibersihin gitu dibandingkan dengan yang non floating key design kayak yang Beast Lite. Nah untuk indikator lampunya yang biasanya itu ada di bagian kanan atas, di keyboard dari Kodo ini ada di bagian kiri atas. Untuk build quality dari mechanical gaming keyboard Kodo Cavalier ini build quality-nya keseluruhan plastik, tapi plastiknya ini plastik solid cuy. Setelah saya tes untuk durabilitasnya gitu, saya tekuk-tekuk itu keyboardnya agak sedikit keras. Kalau ditekuk itu nggak bunyi plastik gitu loh coy. Jadi emang plastiknya ini solid. Nah untuk di bagian bawah itu kalian akan menemukan kabel manajemen karena keyboard dari Kodo ini udah ada kabel manajemennya. Untuk kabelnya sendiri itu udah braided tapi dia kaku. Tapi menurut saya untuk kabelnya ini nggak perlu dipermasalahkan karena memang kabelnya ini kan nggak bergerak, nggak kayak MOS. Untuk panjang kabelnya sendiri adalah 1,8 meter dan udah USB gold plate. Masih di bagian bawah itu kalian akan menemukan hal yang unik karena untuk keyboard dari Kodo ini yang tipe Cavalier, bagian key pullernya ada di body dari keyboard ini coy. Jadi key pullernya itu nempel di bagian keyboardnya tapi ada di bagian bawah jadi nggak kelihatan gitu loh coy. Bukan cuma key puller doang, kalian akan mendapatkan atau menemukan satu keycaps yang ada logo Kodonya. Jadi ini tuh bisa dipasang, menurut saya sih pasang di bagian ESC, jadi biar tombol atau keycaps dari ESC dan tombol yang ada di pojok kanan atas itu sama logonya Kodo, biar mantap gitu loh coy. Masih di bagian bawah ada 4 rubber feet yang berbahan karet. Finally! Dari kemarin saya mereview mechanical gaming keyboard nggak ada rubber feetnya. Maksudnya rubber feetnya itu bukan karet, dan ini semuanya karet cuy. Jadi waktu saya main dengan kondisi barbar gitu kan, keyboardnya kegeser-geser, ini nggak bakal kegeser karena memang rubber feetnya berbahan dari karet. Dan kaki-kakinya juga berbahan karet juga cuy. Jadi ya nggak gampang kegeser-geser kalau misalkan kalian itu player yang barbar gitu loh coy. Apalagi kalian suka ngamuk gitu kan, geser-geser dari keyboard gitu. Jadi tenang aja, rubber feet
fitnya berbahan karet. Oke bre, selanjutnya untuk keycaps. Keycapsnya ini berbahan ABS double shot, jadi untuk fontnya itu nggak bakal pudar gitu dan akan bertahan lama. Dan untuk font yang ada di tombol multimedia, contohnya aja di F1 sampai F12 itu udah printed ya cuy ya. Jadi kalau kalian baru di keyboard ini dan pengen memainkan multimedia, kalian nggak perlu pusing-pusing karena memang udah printed di bagian tombol F1 sampai F12 gitu loh coy. Oke bre, selanjutnya untuk bagian switchnya. Switch yang saya dapatkan ini dari Kodo Cavalier adalah blue switch dari Otemu. Feel dari blue switch sendiri itu udah tactile dan juga clicky. Untuk bagian switchnya itu udah hot swappable switch. Jadi switchnya itu bisa kita lepas dan bisa kita ganti-ganti dengan switch yang lainnya, tapi yang sesama Otemu cuy. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini adalah mechanical gaming keyboard Kodo Beast Lite. Nah, untuk pilihan switchnya untuk Kodo Beast Lite ini itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada red switch, ada blue switch, dan juga ada brown switch dari Otemu. Nah, yang saya dapatkan ini adalah brown switch dari Otemu-nya cuy. Jadi, ya saya beruntung banget karena memang saya itu sering banget dapat yang blue switch gitu loh coy. Saya pengen mencoba yang red switch kek dan yang brown switch kek, ternyata saya kedatangan dari brown switch. Kodo Beast Lite ini kita udah mendapatkan banyak banget fitur-fitur yang diberikan oleh Kodo. Contohnya aja nih, di harga yang cuma Rp560.000 kita udah mendapatkan mechanical gaming keyboard yang layoutnya adalah TKL, dan untuk kabelnya ini bisa dilepas pasang. Untuk interface dari kabelnya itu udah USB Type-C. Untuk kabelnya sendiri itu udah braided pastinya, dan panjang kabelnya itu 1,8 meter sama kayak adeknya. Di bagian atas dari arrow key-nya itu ada sejenis scroll wheel dan 2 tombol kecil yang fungsinya itu, yang pertama tombol yang di bagian kiri itu fungsinya untuk menonaktifkan tombol Windows, dan tombol yang di sampingnya itu untuk mengganti fungsi dari scroll wheel-nya coy. Contohnya aja kalau misalkan tombolnya ditekan, lampu LED-nya itu nyala, fungsi dari scroll wheel-nya itu untuk mengatur brightness LED dari keyboard ini coy. Kalau misalkan tombolnya dimatikan dan lampu LED-nya mati, itu fungsinya berganti menjadi fungsi untuk mengatur volume. Untuk build quality-nya sama aja kayak adeknya, menggunakan bahan plastik. Di bagian atas dan di bagian bawah sama juga. Bagian bawah sendiri sama kayak adeknya, udah mempunyai 4 rubber feet yang berbahan karet dan tidak mempunyai kabel manajemen karena memang kabelnya itu detectable, jadi bisa kita lepas dan bisa kita pasang gitu. Dan di bagian samping kiri ini ada USB 3, dan ini cukup membantu banget kalau misalkan kalian mau naruh USB hub dari mouse ya, mouse wireless itu ditaruh di keyboard ini tuh langsung terkonek cuy. Dan kalau misalkan kalian mau taruh flash disk nih, kalau misalkan USB yang ada di komputer kalian atau di laptop kalian udah habis, ini bisa ditaruh. Jadi menurut saya ini cukup bermanfaat banget lah gitu karena udah ada USB 3-nya. Berbeda dengan adeknya yaitu Kodo Cavalier, untuk Kodo Beast Lite ini di bagian keycaps-nya itu bersih cuy. Nggak ada font-font, contohnya aja font multimedia yang dari tombol F1 sampai tombol F12 itu nggak ada. Ini jadi bersih gitu loh coy. Untuk bagian fontnya nggak kayak adeknya yang rame banget sama font-font yang ada di bagian tombol multimedia gitu. Karena saya sendiri itu nggak terlalu butuh font-font tombol multimedia karena itu menurut saya menghilangkan estetika minimalis gitu loh coy dari keyboardnya. Jadi ya buat teman-teman yang belum terbiasa menggunakan mechanical gaming keyboard yang keycaps-nya itu bagian fontnya kosong, ya agak sedikit sulit sih. Jadi kalian harus beradaptasi lagi sama tombol functionnya dari keyboard ini. Untuk bagian switch-nya ini kita bisa mengganti keycaps sesuai dengan keinginan kita. Contohnya aja kalau misalkan kita mau custom keycaps tuh kita beli keycaps dari luar gitu kan, terus kita pasangkan di keyboard ini, itu bisa. Contohnya aja nih, saya pasangkan keycaps dari Ako Dragon Ball, itu muat di switch-nya dari Otemu karena memang switch dari Otemu itu ya universal, kita bisa pasang keycaps dari luar. Dan menurut saya sih untuk keycaps-nya ini nggak perlu kalian ganti karena memang bagian keycaps-nya ini udah solid dan juga udah tebel gitu loh coy untuk bahan dari keycaps-nya. Oke, yang terakhir nih yang bakal saya bahas untuk bagian LED-nya karena memang kedua keyboard ini tuh sama ya, udah RGB 16,8 juta warna. Jadi ya saya bakal bahas keduanya langsung gitu loh coy. Untuk LED-nya ini banyak banget modenya. Aku nggak ngitung sih, tapi kayaknya ada 20 lebih mode LED RGB dari kedua keyboard ini. Dan kalian bisa custom atau bisa atur melalui software yang udah disediakan dari Kodo. Softwarenya kalian bisa download, linknya udah saya siapkan di deskripsi ya cuy. Kalian download sesuai dengan keyboard yang kalian beli. Untuk softwarenya ini menurut saya cukup bagus karena softwarenya kita bisa ngatur bermacam-macam mode ya. Contohnya aja untuk kedua keyboard ini udah ada mode makronya. Fitur yang saya suka dari softwarenya itu adalah game mode. Nah, game mode ini tuh ada 3 fitur. Yang pertama itu ada fitur ALT F4, Windows Lock, dan juga ALT Tab. Itu tombol-tombol yang menurut saya agak ngeselin banget kalau misalkan kita lagi main game.
Oke Bre, jadi mungkin itu dia review dari saya mengenai kedua mechanical gaming keyboard dari brand Kodo ini. Kesimpulan dari saya nih, ya menurut saya untuk kedua keyboard dari Kodo ini udah bagus banget coy. Apalagi untuk harganya. Untuk harganya sendiri Rp500.000 itu udah termasuk terjangkau, dimana kita udah mendapatkan mechanical gaming keyboard dengan segudang fitur. Kodo Beast ini kita udah mendapatkan USB Type-C. Nah, untuk Kodo yang Cavalier ini kita mendapatkan mechanical gaming keyboard dengan layout baru, yaitu layout 96, dan kalian nggak kehilangan tombol numlock-nya gitu loh coy. Kalau misalkan kalian mau yang full size tapi yang agak compact, ya kalian beli yang layout 96. Tapi kalau misalkan kalian mau yang compact dan juga minimalis, kalian ambil yang layoutnya TKL. Contohnya aja yang Beast Pro, kalau nggak yang Beast Lite gitu loh. Untuk switch-nya sendiri itu tergantung pilihan kalian ya. Kalau misalkan kalian mau switch dengan feel yang tactile juga clicky, ya kalian ambil yang blue switch. Kalau misalkan kalian mau tactile doang tapi nggak clicky dan nggak berisik, ya kalian ambil yang brown switch, karena brown switch sendiri itu masih dapat feel tactile-nya tapi nggak dapat clicking-nya. Jadi enak aja gitu loh coy untuk switch dari brown-nya ini. Jadi menurut kalian gimana? Di harga 500 ribuan ini, apakah mechanical gaming keyboard dari Kodo ini worth it untuk kalian beli? Coba tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi di video selanjutnya.